Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, salam sejahtera, salam sukacita. Kembali kita bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan, dipulihkan, diteguhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, lebih dalam, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terpujilah namamu, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali boleh mendengarkan firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, diajar dengan rancangan-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang setia selama-lamanya. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, kami ingin mendengar, melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali kita bisa mendengar firman Tuhan. Kali ini tema yang saya akan khotbahkan Bapak Ibu adalah pembelaan Tuhan itu nyata adanya. Pembelaan dari Tuhan itu nyata adanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tatkala kita semakin hari semakin tidak untuk diri kita percaya akan pembelaan Tuhan, sudah barang tentu kita sedang mencoba melakukan tindakan untuk mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan backing kita Bapak Ibu. Nah, kondisi ini akan membuat kita semakin hari semakin terpuruk. Sebab kita sudah banyak melihat bukti Bapak Ibu, orang-orang yang seperti itu akhirnya menderita kekalahan total. Contohnya, dia mengandalkan kekayaannya. Tatkala dia sakit, kekayaannya tidak bisa untuk menyembuhkannya. Kekayaannya tidak bisa membelanya. Tatkala dia kondisinya terpuruk Bapak Ibu, kepintarannya tidak bisa untuk membela dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa sih kita tidak percaya akan pembelaan dari Tuhan? Kenapa saudaraku kita tidak yakin akan pembelaan dari Tuhan? Sebetulnya keruwetan hidup ini adalah oleh karena kita ragu-ragu akan pembelaan Tuhan. Sehingga hidup ini tambah ruwet, tambah pusing, bertambah berat Bapak Ibu. Itu akibat kita tidak percaya akan pembelaan Tuhan. Ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Akan nilai kehidupan kita, akan nilai persoalan kita, akan nilai penyakit kita, akan nilai problem kita. Sebab semuanya kan saya percaya tidak mau menderita kalah. Dan saya percaya semuanya tidak mau untuk murtad. Setiap kita harus setia, setia sampai mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kabar baik Bapak Ibu di hari ini yang saya akan beritakan bahwa ada orang-orang yang menurut Alkitab dibela oleh Tuhan dan pembelaannya itu nyata dari Tuhan itu Bapak Ibu, dan mereka itu setia baik apapun yang mereka hadapi saudara, setia di dalam apapun yang mereka hadapi, baik maut sekalipun. Ini perlu untuk di dalam setiap kita harus percaya satu-satunya pembela kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini saya percaya ke depannya tidak semakin ringan Bapak Ibu. Tidak semakin ringan, malah semakin berat. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dalam pembelaan Tuhan Bapak Ibu, hidup ini saudaraku ya dinikmati saja. Percayalah Bapak Ibu, kalau segala sesuatunya terjadi, tidak mungkin itu tanpa seizin Tuhan. Berarti dari situ kita bisa melihat, tanpa seizin Tuhan terhadap diri kita tidak akan pernah terjadi sesuatu. Ingat baik bahwa rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Jadi sangat jelas. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu kita akan lihat yang pertama, pembelaan Tuhan terhadap Daniel. Pembelaan Tuhan terhadap Daniel. Tokoh yang pertama adalah Daniel. Pembelaan Tuhan terhadap Daniel, Daniel pasal 6 ayat 19 sampai 23. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa.
Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseluruh ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita membuat percuma menyembah Allah yang benar. Jangan kita membuat sia-sia apa yang kita selama ini tekuni. Beribadah, berdoa, menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab saudaraku, banyak terjadi begitu rajinnya seseorang ke gereja, begitu rajinnya seseorang beribadah, begitu rajinnya seseorang berdoa, tatkala menderita yang cukup berat, menderita yang sangat berat, Bapak Ibu, dia larinya bukan kepada Tuhannya yang dia sembah. Panik, takut, khawatir, kecewa bahkan. Ini kan sama saja saudaraku, merusak nilai-nilai korelasi kita dengan Tuhan. Tidak dengan Daniel, saudaraku. Daniel, saudara, kurang apa penderitaan dia? Dimasukkan ke gua singa. Itu kan karena akibat Daniel setia dengan Allahnya. Nah, tatkala Daniel setia dengan Allahnya, apakah Allahnya begitu saja mencampakkan Daniel? Allah kita tidak seperti itu, Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang setia. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Kita harus yakin dalam hal ini, Bapak Ibu. Sebab keyakinan yang kita punya itu dalam Yesus Kristus adalah yang memunculkan pembelaan dari Kristus kepada setiap kita. Kembali kepada nilai Daniel ini. Apakah Daniel ini mati di gua singa? Dipermalukan oleh Tuhan? Dan apakah Daniel ini panik, Bapak Ibu? Alkitab mencatat Daniel tidak mengalami kepanikan. Daniel tidak mengalami ketakutan, Bapak Ibu, karena dia percaya persis bahwa Allahnya pasti membela Daniel. Walaupun, saudaraku, ada ancaman maut. Daniel kan dikehendaki oleh musuh-musuhnya supaya bergeser imannya, supaya menyimpang imannya dan tidak lagi setia kepada Allahnya Daniel. Saudara, apapun yang membuat engkau itu supaya bergeser, menyimpang imanmu kepada Yesus Kristus, janganlah engkau menyimpang, Bapak Ibu. Entah itu penyakitmu, entah itu ekonomimu, entah itu penderitaanmu, entah itu aniaya yang kau alami. Jangan sampai bergeser imanmu, harus tetap kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan pembelaannya adil, nyata, dan setia. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, Allah kita adalah Allah yang nyata, Allah yang real, Allah yang luar biasa. Habis bagaimana Pak Pendeta seringkali kan mengeluarkan argumentasi yang untuk memaklumi nilai-nilai penyimpangan. Pak Pendeta sih tidak merasakan penderitaan saya. Saudara, saya bukan malaikat. Saya manusia juga. Saya setiap hari ada di dunia ini sama dengan Bapak Ibu. Jadi jangan mengeluarkan alasan yang justru melemahkan imanmu. Justru engkau harus tetap berfokus kepada firman Tuhan dengan janji-janjinya yang setia dan adil. Yang sungguh-sungguh terbukti Allah kita adalah Allah yang luar biasa, sama dengan Allahnya Daniel. Jadi ingat baik Bapak Ibu, kalau Daniel begitu luar biasa percaya akan pembelaan dari Tuhannya, kita pun juga harus percaya pembelaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah juga Tuhan Daniel. Daniel juga manusia biasa, saudaraku.
Kita juga manusia sama dengan Daniel. Mengapa saudaraku kita sepertinya agak minder dalam hal ini? Agak inferior dalam hal ini? Tidak demikian Bapak Ibu. Pembelaan Tuhan itu ada. Amin saudaraku. Kita lihat yang kedua. Siapa yang dibela Tuhan saudaraku? Pembelaan Tuhan terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal 3 ayat 14-26. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuatnya 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Puji Tuhan saudaraku, puji Tuhan. Jawaban ketiga orang ini yang percaya kepada Tuhan yang benar itu sangat mantap Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah baca lagi nanti di rumah. Mereka ditekan, diancam untuk menyimpang dari iman mereka. Untuk menyembah patung dewa atau dewa Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab dengan sangat mantap. Tuhan kami pasti sanggup menolong kami. Tetapi sekalipun tidak menolong kami, kami tidak akan pernah menyembah patung Tuanku ya Raja. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Mulai saat ini katakan kepada masalahmu, masalahku, apapun yang terjadi terhadap diriku, sedikit pun aku tidak akan pernah menyimpang dari iman percayaku kepada Yesus Kristus. Janganlah ini berpikir bahwa kita akan meminta pembelaan si A, si B, si C. Jangan. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang sudah melakukan penyimpangan iman harus balik kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sebab saudaraku, di luar Yesus kita binasa. Itu jebakan-jebakan Batman dari si jahat, dari iblis. Agar kita, saudaraku, ditekan sedemikian rupa sehingga iman kita menyimpang dari kebenaran Kristus. Kita seharusnya tahu, Bapak Ibu. Kita seharusnya paham. Kita seharusnya mengerti nilai-nilai masalah persoalan yang ada pada diri kita itu nilai pencobaan. Itu nilai berasal daripada si jahat. Supaya kita itu ditekan sedemikian rupa supaya kita menyimpang. Tapi banyak disayangkan Bapak Ibu. Sudah banyak orang Kristen yang menyimpang dari imannya. Yang tidak percaya lagi akan pembelaan Tuhan yang mereka sembah. Mereka sudah ke dukun, mereka sudah percaya ke paranormal, mereka percaya kepada horoskop. Ini kan sudah satu penyimpangan. Di situ nanti akan terjadi akhirnya kebinasaan. Bapak Ibu harus memahami, sayangilah hidupmu sebagaimana Tuhan sudah memberikan nilai-nilai kekekalan di dalam Yesus Kristus. Jangan menyimpang imanmu. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, mereka ternyata ditolong Tuhan. Ada pribadi yang keempat, yang kita percaya itu adalah pribadi Tuhan. Yang terlibat menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan disitulah ternyata mereka tidak mati secara memalukan. Karena pembelaan Tuhan nyata dan luar biasa adanya. Ada amin, saudaraku? Puji Tuhan. Kita lihat yang ketiga, pembelaan Tuhan terhadap Elisa. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, ini nubuatan Nabi Elisa. Waktu itu bangsa Israel dikepung rapat sekali dengan waktu yang lama oleh Raja Aram, Ben-Hadad, Raja Aram. Saking pengepungan itu terlalu berat, terlalu rapat, nggak ada yang bisa lolos. Dan saking lamanya nilai pengepungan itu terjadilah kelaparan sangat hebat sekali. Sangat hebat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca lengkap ayat-ayat yang tertulis, sampai-sampai ada seorang ibu telah memakan anaknya karena akibat kelaparan. Dan di situ pun barang-barang yang haram itu sangat mahal. Barang yang haram saja, setengah kap tahi merpati itu barang haram Bapak, itu sangat mahal. Dan kepala keledai sangat mahal, itu nilai yang haram Bapak Ibu. Satu nilai yang luar biasa, yang haram itu, yang haram aja mahal harganya Bapak Ibu. Yang halal sudah tidak ada. Mereka harus makan Bapak Ibu. Dan Elisa pun turut di dalamnya terkepung dan turut mengalami kelaparan. Tapi berbeda sikap terhadap orang-orang di sekeliling mereka. Saudara, kita punya pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita beda harapan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Tidak dengan seperti orang-orang dunia yang sudah mengalami ketakutan. Nabi Elisa adalah seorang nabi. Seorang nabi adalah juru bicaranya Tuhan. Dan dia harus bertindak. Dan tindakannya tidak boleh ragu. Dan tidak boleh bingung dalam hal ini. Karena dia dekat dengan Tuhan dan yakin betul bahwa Tuhan pasti bela. Dia bilang, besok ini. Besok saudaraku, kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Besok harganya sangat murah, tepung yang terbaik dan 2 sukat jelai yang terbaik. Semuanya murah sekali. Nah, kalau orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, nubuatan ini adalah nubuatan yang dibuat-buat seakan-akan demikian. Makanya ada seorang perwira waktu itu tidak percaya. Karena logikanya dia pikir bahwa kita lagi kelaparan hebat, kok besok bisa berubah begitu drastis. Beda dengan orang yang dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Yakinkan imanmu bahwa besok masalahmu
akan Tuhan bereskan. Besok persoalanmu akan Tuhan angkat. Kita harus punya keyakinan akan pembelaan Tuhan. Tadi saya katakan, pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatanmu dan engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Ada amin Bapak Ibu. Kita mesti punya nilai optimis Bapak Ibu dalam hal ini. Nah, apakah nubuatan Nabi Elisa ini Tuhan tidak bertanggung jawab? Tuhan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nyatanya betul bahwa besokannya semua itu melimpah. Hasil daripada nilai musuhnya kabur, musuhnya lari tunggang langgang. Siapa yang buat? Tuhan yang buat. Sedangkan di perkemahan musuhnya tersebut Bapak Ibu, banyak sekali sandang papan saudaraku, banyak sekali pangan saudaraku, banyak sekali saudaraku nilai-nilai makanan yang melimpah. Dan disitulah bangsa Israel sudah tersedia makanan yang Tuhan sediakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada jalan buntu. Katakan kepada imanmu, kepada dirimu, bahwa saya akan baik-baik saja dalam persoalan apapun, karena Tuhan pembela kita yang setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Kita harus berani berperkara dalam hal ini. Tuhan pasti bela. Jangan ada pikiran bercabang Bapak Ibu. Sebab orang ragu tidak akan pernah mendapat sesuatu daripada Tuhan. Sangat disayangkan saudaraku, sering saya dengar kalau orang Kristen sudah menyimpang dari imannya, mempercayai jimat-jimat, mempercayai kuasa kegelapan. Sayang sekali, padahal roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Kuasa Allah sebagai Allah Immanuel selalu menyertai umatnya. Ada amin? Kita beranjak yang selanjutnya, yang keempat Bapak Ibu. Pembelaan Tuhan terhadap Rasul Paulus. Roma pasal 8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34. Ketika Yesus yang telah mati, bahkan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Paulus sangat yakin betul bahwa kasih Allah tidak pernah beranjak dari nilai hidupnya, dari kehidupannya dan sepanjang umur hidupnya. Kasih Allah itu setia Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir tatkala kita ada masalah, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mengerti. Salah itu Bapak Ibu, itu salah Bapak Ibu. Engkau dan saya itu di bawah tanggung jawab Tuhan. Itu di bawah pemeliharaan Tuhan. Itu di bawah perlindungan Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan Bapak Ibu. Jadi dengan demikian kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Lihat Paulus, walaupun kehidupannya seakan-akan terpontang-panting, seakan-akan babak belur, dia itu mengalami hal demikian. Sama dengan kita. Jangan kita berpikir dengan demikian tidak ada Tuhan. Salah Bapak Ibu. Salah. Saya bilang lagi bahwa orang ragu tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita yakin, walaupun kelihatannya hidup kita lemah, di situ ada nilai kekuatan Tuhan yang menyertai kita dalam sepanjang umur hidup kita. Itu pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan.
Yakinkan dirimu bahwa kasih Allah selalu menyertai saya selama-lamanya. Katakan kepada dirimu. Katakan kepada dirimu, Bapak Ibu, tatkala engkau lemah. Kasih Allah selalu ada pada diri saya dan tidak bisa terpisah, baik oleh maut sekalipun. Sungguh luar biasa. Yang terakhir, pembelaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Kejadian 32 ayat 24-32. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Penil, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudaraku, Yakub diubah menjadi Israel. Kenapa? Karena dia ini kondisinya waktu itu, saudaraku, awalnya dia sedang bergumul dengan persoalannya. Sebab dia kabur dari Esau, Bapak Ibu. Karena dia takut, karena dia ambil hak kesulungan Esau. Dia sangat menderita sekali dengan pergumulan ini, saudaraku. Nah, kemudian saudaraku, dia bergumul dengan Tuhan. Nah, saudara, kita ini tatkala bergumul dengan persoalan, lepaskan pergumulan kita itu dengan persoalan itu, Bapak Ibu, dan bergumulah dengan Tuhan. Seharusnya tatkala ada masalah, kita harus bertambah yakin bahwa Tuhan harus menolong. Tambah yakin bahwa Tuhan itu pasti menolong. Pergumulan kita bukan malah melemahkan kita, bahkan melepaskan kita dari pergumulan dan memeluk iman dan percaya kepada kita. Tidak demikian. Saudara, tatkala pergumulanmu berat, itu harus dilepaskan dan kau harus bergumul dengan Tuhan. Terus bergumul, berdoa, memuji Tuhan, hati yang menyembah. Itu akan mendatangkan kemenangan atas dirimu. Sehingga akhirnya Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Israel itu adalah umat kesayangan Tuhan, Bapak Ibu. Selalu dalam pembelaan Tuhan. Kita mau kata apa? Sebab Israel adalah orang yang setia, Bapak Ibu. Jadi sekarang pergumulan apa yang Bapak Ibu alami? Pergumulan ekonomi, pergumulan penyakit, jangan berfokus di situ. Berfokuslah kepada Tuhan. Bergumullah dengan firman Tuhan. Terus baca Alkitab. Berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengampuni, mengasihi satu sama lain. Sehingga dengan demikian, penyakitmu itu Tuhan angkat. Persoalanmu Tuhan angkat, Bapak Ibu. Tanpa engkau ketahui bahkan. Ini penting. Jadi tatkala ada tekanan hidup, melalui masalah-masalah yang ada, harus bertambah kuat kita bergumul dengan Tuhan. Sampai Tuhan memberkati kita. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Jangan kita ini lemah. Jangan kita ini ragu-ragu, Bapak Ibu. Sebab itu jalan satu-satunya. Kita mau bergumul kepada siapa? Daripada kita pontang-panting, mikirin minta pembelaan si A, mikirin minta pembelaan si B. Ya, semuanya akhirnya kita terkutuk. Dan akhirnya kita lemah, kalah, jatuh tergeletak. Sedangkan Tuhan mengatakan, engkau tidak pernah akan jatuh tergeletak.
Dan pembelaan Tuhan terhadap Israel ini sangat amat luar biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian, Bapak Ibu. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu menjaga kita. Ayat penutup, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Biarkan Tuhan, saudaraku, kekuatan Tuhan, pembelaan Tuhan yang membela kita. Kita diperintahkan Tuhan, engkau hanya menonton saja. Puji Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Mulai saat ini, jangan engkau terikat dengan pergumulan terhadap masalah-masalah persoalanmu. Bergumulah dengan Tuhan. Kembali refresh Anda punya pikiran kepada firman Tuhan. Kembali harus kepada firman Tuhan. Tuhan selalu siap menolongmu dan selalu ada untuk menolongmu dan membelamu. Ada amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan pembelaannya itu nyata. Dari Tuhan itu pembelaannya sangat nyata, sangat ada untuk selama-lamanya. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Sebab Allah Israel tidak pernah tertidur. Dan kami selalu ingin bergumul dengan Tuhan. Sehingga terjadilah pengubahan nilai yang luar biasa. Dari nilai kelemahan menjadi kekuatan karena Tuhan yang pembela sejati. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Angkat beban mereka ya Tuhan. Kuatkan teguhkan hati mereka. Sehingga mereka hanya mengandalkan Engkau saja, bukan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita datang kedua kali menjemput kita. Dari kekal sampai kekal kita boleh hidup dalam kemuliaannya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.